Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Sarjaya di Awe. Jadi di sini kita akan melanjutkan seri yang kedua dalam pembuatan aplikasi payroll sederhana kita menggunakan Excel ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa dicek juga video-video tutorial lainnya yang sudah saya posting di list video saya, supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menjalankan usaha ataupun sekedar belajar teman-teman. Oke. Teman-teman, pada kali ini kita lanjut buka untuk file latihan kita. Pada pertemuan yang sebelumnya atau di seri yang sebelumnya itu kita telah membuat 3 sheet, yaitu sheet profile, DB karyawan, dan jabatan. Nah, di sini jika teman-teman mengikuti langkahnya secara detail, teman-teman akan bisa melihat hasil yang sama dengan saya di video kali ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membuat absensi. Jadi di mana absensi ini sebenarnya sudah saya buat postingannya di video yang lalu, tapi saya akan membuat yang versi terbaru. Jadi di sini formatnya yang kita buat kurang lebih seperti ini, dan ada menu filternya untuk menampilkan yang terisi saja teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Langsung saja kita buka file latihan kita. Pertama buat sheet baru dulu, lalu klik kanan dan pilih rename. Di sini kita ketikkan absensi. Ya, jadi cara ngisinya nanti teman-teman tinggal isi daftar hadir tiap hari karyawan teman-teman. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk nama usaha. Jadi ingat, sebelumnya kita sudah buat variabel atau nama yang sudah difikskan, tinggal dipanggil saja nama, kemudian alamat. Oke, alamat usaha. Nanti kalau misalkan teman-teman seperti ini, teman-teman bisa klik 2 kali ini, atau misalkan teman-teman langsung tekan di keyboard tombol tab, itu langsung terpilih seperti ini. Enter. Di sini kita buat rekap absensi karyawan. Oke. Nah, yang kita butuhkan pertama teman-teman adalah kolom-kolom ini, NIP, nama, jabatan, dan status. Kita buat dulu NIP, nama, jabatan, lalu status. Oke. Di sini kita memerlukan tanggal, jadi, dan total di sini 5. Kita buat dulu tanggal, kemudian di sini ada 1 sampai, teman-teman terserah teman-teman tanggal mulainya kapan dan tanggal cut off-nya kapan, itu diatur saja teman-teman. Jadi kita buat penjumlahan sederhana saja, menambahkan 1 untuk mempercepat. Kalau di sini saya membuat 30, jadi ada 30 kolom. Oke, seperti ini teman-teman, 30. Nah, setelah ada ini kita klik tanggal yang paling terakhir, kemudian di blok seperti ini teman-teman, lalu atur lebar kolom. Nah, seperti ini. Kita merge and center supaya ke tengah. Lalu kita buat lagi, di sini ada totalannya. Jadi di sini ada totalannya. Jadi teman-teman sisa atur saja. Di sini saya menggunakan hadir, absen atau alfa, izin, sakit, dan lone shift. Kalau misalkan teman-teman ada yang per shift,
tinggal ditambahkan saja teman-teman. Ada cuti misalkan bisa diatur sendiri. Di sini kita hadir, alfa, izin, sakit, dan long shift. Oke, kita atur dulu ya. Langkah berikutnya saya akan ubah Ctrl A dulu semua. Jadi Ctrl A, lalu saya ganti teksnya dulu. Oke, Century Gothic. Nanti teksnya teman-teman formatnya disesuaikan saja. Oke. Nah, nanti di sini kita akan bold dan kita menggunakan border, all border seperti ini tampilannya teman-teman. Hilangkan saja untuk garisnya dulu, grid lines-nya. Oke, di sini kita akan mark and center. Oke. Lalu kita akan tempatkan di atas, atau teman-teman boleh juga di tengah seperti ini. Kita buat tidak banyak dulu, cuma contoh saja, nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya di nib ini kita berikan dulu pengaturan di bagian atasnya. Make and center semua biar rapih teman-teman. Oke. Di bold, lalu saya berikan warna saja biar lebih menarik. Atur jarak. Nah, di sini teman-teman kita akan memunculkan di blok dulu semua, lalu kita masuk ke data validasi untuk memunculkan list NIP yang telah kita buat. Jadi ini ada list jabatan, kemudian list karyawan. Ini kita akan buat dulu list karyawannya. Itu masuk ke DB karyawan, kemudian di DB karyawan ini kita blok mulai dari karyawan yang pertama sampai ke bawah teman-teman. Ini contoh saja, saya tidak terlalu banyak dulu. Oke, disesuaikan. Di sini kita beri nama list karyawan. Oke, enter. Setelah selesai, teman-teman bisa masuk ke absensi. Di sini dalam kondisi terblok, teman-teman masuk ke data validasi untuk memilih list. Di sini ketikkan saja list karyawan. Lalu enter. Seperti ini. Ini teman-teman sisa pilih saja list karyawannya, misalkan dari sini K1, K2, K3. Boleh juga teman-teman gunakan sama dengan. Jadi sama dengan ini misalkan. Jadi terserah teman-teman mana yang dirasa paling sesuai atau paling mudah bagi teman-teman. Intinya dengan kode ini kita akan pindahkan data otomatis dari DB karyawan ini. Ini akan kita ambil. Sebelumnya kita buatkan dulu nama untuk karyawan ini, daftar karyawan. Oke, yang pertama itu kita gunakan saja DK supaya mudah diingat. Jadi DK NIP. Jadi di sini ada NIP, enter, kemudian DK underscore nama, enter, DK jabatan, enter.
deka status. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, di absensi ini kita tinggal masukkan dengan menggunakan formula indeks. Jadi sama dengan indeks, kemudian tab, pindahkan ke atas ya. Jadi indeks yang kita akan ambil adalah deka nama teman-teman. Jadi tab, tekan tab, deka nama, kemudian titik koma. Lalu di sini ada match. Oke. Ada match di sini, kemudian di lookup value kita isikan nip-nya. Lalu titik koma, lookup array-nya kita ambil dari deka nip teman-teman ini. Nip, kemudian kita 0, berikan angka 0 lalu tutup. Seperti ini, enter. Kita coba copy ke bawah teman-teman. Nah, coba diperhatikan di sini ada yang error teman-teman. Karena di sini kita tidak menggunakan logika sama sekali ataupun if error. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja if error. Kemudian tekan tab if error. Jadi jika di sini nanti hasilnya error, maka yang akan dimunculkan adalah blank atau kosong, tanda kutip 2 kali. Oke. Seperti ini, lalu enter. Kita coba copy saja. Kalau muncul hitam seperti ini, tinggal teman-teman klik 2 kali untuk langsung mengubah semua. Ini sudah kosong, tinggal formula ini kita copy satu, jadi Ctrl C, atau bisa di copy saja seperti ini, lalu tekan escape untuk membatalkan pemilihan. Di jabatan ini kita paste. Kita ganti dengan di sini yang kita butuhkan deka jabatan teman-teman. Oke, lalu enter. Di sampingnya kita paste lagi teman-teman. Kita perlukan di sini adalah deka status, lalu enter. Kemudian kita blok, lalu klik 2 kali seperti ini. Jadi ini sudah ada formulanya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman isi misalnya seperti ini, akan muncul keterangannya. Nah, di absensi ini teman-teman supaya bisa otomatis memberikan warna kalau misalkan kita isikan hadir, alfa, izin, sakit atau lone shift, itu tinggal diblok dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ke bawah seperti ini. Oke, kita full sampai tanggal 30. Lalu di sini teman-teman masuk ke menu home. Di menu home ini teman-teman pilih conditional formatting, kita buat new rule. Oke. Jadi di sini nggak usah masuk ke new rule karena di sini kita bisa langsung pilih yang di bagian atas untuk teks. Ini date contains. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman sisa atur saja. Kalau misalkan teksnya adalah A, absen, maka kita akan berikan formatnya itu warna merah, dan fontnya warna putih. Seperti ini untuk yang absen. Kemudian kita oke. Kita oke. Seperti ini teman-teman. Dalam kondisi terblok, teman-teman pilih lagi kembali text date contains. Kalau misalkan izin seperti ini I, teman-teman bisa custom format lagi. Untuk tulisannya bisa teman-teman berikan lagi warna putih karena kita akan menggunakan warna, misalkan di sini kita ambil yang orange saja seperti ini. Oke, orange. Nanti kita oke. Nah, yang selanjutnya kita buat lagi kembali untuk sakit.
kita custom format, lalu kita pilih untuk filenya. Untuk yang sakit kita berikan warna biru teman-teman, font warna putih. Oke. Dan untuk long shift, kita akan buat lagi long shift. Ini harus LS teman-teman. Lalu kita custom format dan kita pilih warna hijau. Fontnya warnanya putih. Nah, untuk yang H kita tidak apa-apakan karena kita inginkan dia itu tidak mempunyai warna kalau dia H. Jadi seperti ini kita tes dulu teman-teman, sembarang saja teman-teman tes saja. Misalkan kalau pilih A alfa, kemudian misal di tanggal 1 ini hadir, kemudian hadir di sini izin. Oke. Lalu yang kedua hadir di sini sakit dan di sini adalah LS. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini otomatis. Jadi cukup menggunakan conditional formatting maka otomatis teman-teman. Seperti ini. Setelah jadi ini kita akan memberikan rumus untuk menghitung untuk per karyawan selama satu periode. Itu selama satu periode itu hadirnya berapa, absennya berapa, izinnya berapa, sakit dan long shift-nya. Jadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan formula sama dengan conif. Jadi ini ada conif. Range-nya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kemudian kriterianya teman-teman gunakan ini H. Lalu kita enter. Oke. Jadi sudah otomatis teman-teman. Sisa di copy saja. Dan ganti AJ7 ini dengan AK. Oke, seperti ini karena A-nya itu ada di AK. Lalu enter. Paste lagi teman-teman. Kita ganti lagi menjadi AL karena untuk izin ada di AL. Lalu paste lagi. Ganti J dengan AM. Lalu enter. Dan terakhir kita akan isikan AN seperti ini, AN7. Oke, untuk yang untuk di copy ke bawah teman-teman sisa absolutkan saja. Yang bagian terakhir tekan F4 satu kali. Di sini F4 kemudian enter. Yang kedua juga alfanya kita tekan F4 enter. Jadi semua teman-temannya gunanya kita absolutkan itu supaya kalau kita copy ke bawah tetap ambil dari bagian atas ini. Makanya kita perlu untuk absolutkan, tinggal di copy saja teman-teman ke bawah seperti ini. Maka otomatis akan menghitung. Khusus untuk hadir, kalau long shift berarti sudah otomatis dinyatakan hadir untuk shift pertama. Jadi kita akan jumlahkan ini, jumlahkan dengan hasil dari long shift-nya. Seperti ini, kita copy lagi ke bawah. Jadi ini hadir dan lembur. Jadi dihitung satu hari itu hadir dan long shift-nya juga satu. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat lagi untuk totalan per harinya. Tadi per nama, tapi ini sekarang per hari. Untuk hadir izin ini bisa teman-teman buat kembali. Bagian bawah kita buat dulu. Di bagian sini saja hadir izin. Oke, sorry, alfa izin
sakit dan long shift. Kita akan berikan border dulu. Oke, all border. Kemudian di sini teman-teman mark and center saja, lalu kita isi di sini total. Oke. Di total ini kita kasih ke tengah, kemudian kita bold. Jadi hasilnya seperti yang teman-teman lihat sendiri, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal menjumlah saja per hari ini. Oke, dengan rumus yang sama dengan count if. Range-nya itu kita dari nama yang terakhir sampai nama yang pertama. Kemudian kriterianya berikan di sini. Di sini kita akan berikan dia H, teman-teman, di sini. Jadi harus pakai tanda petik. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan sel tapi langsung huruf, maka harus diberikan seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian ini bisa di copy ke samping seperti ini. Lalu alpanya ini juga sama formulanya, tinggal di copy saja ini di atas, kemudian kita paste. Teman-teman tinggal ganti di sini hanya dengan absen, enter. Kemudian ini juga kita paste, ganti dengan yang I. Kita akan periksa yang I. Lalu yang sakit juga kita hitung. Oke, dan long shift kita buat ls di sini. Setelah itu teman-teman kita copy. Nah, ini kita mark and center saja, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman boleh, kalau misalkan teman-teman ingin memberikan totalan jumlah, boleh dibatalkan dulu mark and centernya. Kemudian teman-teman berikan border seperti ini. Lalu kita bold per satu saja, karena totalan dari atas ini yang akan kita ambil. Tergantung dari teman-teman seperti apa untuk membuat formatnya. Yang penting di sini saya perlihatkan formula yang kita gunakan, teman-teman. Di sini tinggal memasukkan rumus penjumlahan seperti biasa saja. Sum kita buat ini, jumlahkan, lalu enter. Kita copy saja ke samping, teman-teman, lalu kasih ke tengah. Jadi hadir untuk keseluruhan dalam 1 bulan itu 4. Di sini di hadir yang di bawah totalan per harinya itu kita tambahkan dengan yang long shift juga. Jadi karena yang long shift itu dinyatakan juga hadir. Oke, seperti ini, teman-teman. Setelah selesai, tinggal teman-teman rapikan dengan memilih center. Oke. Nah, ini sudah jadi format absennya. Bisa digunakan untuk karyawan ataupun bagi orang guru itu bisa menggunakan untuk absensi hadir siswanya, atau kalau mahasiswa juga bisa digunakan oleh dosen untuk membuat rekapan absen mahasiswanya. Di sini teman-teman kita akan membuatkan yang membuat supaya lebih resmi, dibuat oleh. Jadi kita akan berikan di sini dibuat oleh. Kemudian di sini yang menyetujui. Disetujui oleh, dan di sini diketahui oleh. Untuk nama-namanya, teman-teman sisa masukkan nama yang tadi yang membuat. Oke, kita cek dulu yang membuat itu kita gunakan namanya mengetahui, menyetujui, dan pembuat. Oke. Di sini sama dengan pembuat. Enter. Lalu di sini menyetujui. Dan yang terakhir
mengetahui. Untuk urutannya teman-teman bisa sesuaikan sendiri, saya hanya memberikan contoh saja supaya kalau misalkan ini kita ubah di profil perusahaan, maka semua di sheet absensi itu yang mempunyai tanda tangan ini semua akan berubah teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman mau ngeprint itu biasanya kalau kita langsung print seperti ini, nah biasanya ini memerlukan waktu untuk membuat desainnya, misalkan A4, kemudian kita kasih landscape ini tidak rapi teman-teman karena ada yang terpotong. Caranya untuk print data di Excel itu teman-teman harus blok dulu, jadi di blok saja semua seperti ini, lalu masuk ke menu pack layout. Jadi ada menu pack layout, print area, dan set print area. Jadi ini hanya kita set ini yang akan kita print. Kita coba Ctrl P. Nah di sini terpotong teman-teman. Boleh menggunakan no scaling ini, kita menggunakan fit all column. Jadi membuat semua kolom ini dalam satu tabel seperti ini. Jadi utuh teman-teman. Nah sekarang kan ini ada yang berwarna, teman-teman bisa atur di pengaturannya. Ada di page setup. Jadi kita pilih sheet ini black and white supaya warnanya putih saja. Kalau misalkan teman-teman mau print warnanya putih seperti ini. Oke, tergantung dari teman-teman mau menggunakan warna atau mau putih. Kita skip saja, keluarkan. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan kita mau print, karena kan ini kita buat untuk banyak karyawan, sewaktu-waktu ada yang berubah tinggal diedit atau diganti saja. Di sini kita bisa buatkan filter teman-teman. Oke, di sini kita buat filter saja di total, ketik saja filter. Oke, sorry, ketik filter. Oke, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan formula. Sederhana saja logikanya, sama dengan if. Jadi jika nip-nya, jadi kita membaca dari nip, jika nip-nya sama dengan kosong, tanda kutip 2 kali, maka saya pindahkan ke atas ya, tanda kutip 2 kali, maka di sini kita akan berikan 0, angka 0, dan jika salah berarti tidak kosong teman-teman, kita berikan angka 1, kemudian tutup, enter. Oke ya, seperti ini. Kita copy ke bawah, ada 0, ada 1. Kemudian di sini kita tinggal ganti warnanya menjadi putih, jadi tidak kelihatan. Di filter ini teman-teman bisa masuk ke filter data yang ada di data seperti ini. Kita buat saat ini dipilih filternya. Teman-teman tinggal pilih satu saja lalu oke. Maka yang lain akan disembunyikan teman-teman. Seperti ini. Dan kalau di print hasilnya akan lebih rapi seperti ini teman-teman. Oke, itu dia, kita sudah menyelesaikan untuk pembuatan absensi ini. Jadi cukup mudah sekali teman-teman. Nanti jika teman-teman ada yang dirasa kurang atau perlu dipertanyakan, boleh isi kolom komentar, kita diskusikan bersama. Ataupun misalkan teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut, bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini supaya tetap berkembang dan saya bisa share ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait bisnis, utamanya di accounting teman-teman. Jadi cukup untuk materi kali ini. Nanti di part selanjutnya kita akan membuat untuk payrollnya supaya membuat rekapan gaji secara otomatis seperti ini. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam dari saya Sarjayadi Awe.